Shalom adik-adik, hari ini kita akan memperingati hari Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kayu like dan untuk menebus dosa adik-adik semua. Karena Tuhan Yesus begitu cinta sama kita semua. Nah, untuk itu adik-adik, yuk kita harus memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan ya saat mengikuti ibadah. Gimana caranya? Yang pertama, adik-adik gunakan baju yang rapi dan sopan ya selama ibadah. Lalu yang kedua, selama ibadah adik-adik jangan sambil makan atau sambil main ya. Yang ketiga, adik-adik berikan sikap yang terbaik dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Juga dengar-dengaran saat firman Tuhan ya adik-adik, supaya adik-adik dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelum mulai ibadah, yuk kita mau doa bersama. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh beribadah Tuhan untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Tuhan yang sangat amat baik kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami juga mau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau memberikan sikap kami yang terbaik selama ibadah. Roh Kudus yang manis, temani kami, sertai kami selama ibadah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung di mana Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Untuk itu kakak mau ajak adik-adik untuk memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus sebagai rasa ucapan syukur kita. Adik-adik boleh bangkit berdiri, angkat tangan kalian dan sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk sama-sama mari kita katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia
kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami menaikkan pujian kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Mari adik-adik, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Dia, dan sama-sama kita angkat pujian ini. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Sama-sama lagi kita angkat pujian kita. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Kalau tadi kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar Kau yang pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.
Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, sorry ya Kak Lena ngelamun. Kak Lena lagi lihat sangkar ini gak ada burungnya. Tapi di dalamnya ada uangnya. Kak Lena jadi ingat satu cerita waktu Kaliana sekolah minggu. Cerita tentang sangkar burung dan uang. Suatu hari si Oti pergi ke belakang rumah. Dalam cerita ini si Oti ini menemukan sarang burung dan seekor burung emprit jatuh dari pohon anak-anak. Waktu dia lihat, Oti bilang, wah kesian sekali burung ini. Diambilnya burung tersebut dan dipeliharanya. Lalu dimasukin ke dalam sangkar. Karena burung ini lepas dari induknya. Pada waktu si Oti lagi memberi makan burung emprit ini, tiba-tiba datanglah kakak yang namanya si Ot-Ot. Matanya melotot. Dan anaknya suka ngotot. Dia si Ot-Ot namanya. Dan dia katakan seperti ini, Oti, kamu lagi ngapain? Dengan matanya melotot dan dia ngotot, saya mau burung itu. Burungnya Oti yang dia temukan di belakang rumah dirampas. Ot-Ot ngotot. Ngotot itu maksa anak-anak. Dia suka maksa keinginannya. Selalu dia paksa. Dia mau keinginannya dipenuhi. Makanya dia disebut namanya Ot-Ot, suka ngotot. Burung itu diambil. Dan sama Ot-Ot, burung itu wah disiksa. Kadang-kadang digocok-gocok seperti itu. Wah, bahkan burung itu diaduk sampai burung itu tak berdaya. Oti lihat apa yang dilakukan kakakku terhadap burung emprit itu. Oti sedih sekali. Oti kasih tahu, Kak Ot-Ot jangan. Tapi si Ot-Ot dengan matanya melotot, apa kamu? Ini punya saya. Jadi suka-suka saya. Ya anak-anak, Ot-Ot tidak bagus sikapnya. Oti sedih melihat kelakuan dari kakaknya. Ot-Ot menyiksa burung itu. Bahkan Ot-Ot membuat burung itu tidak berdaya. Pada waktu Ot-Ot sedang mempermainkan burung itu, kakak sekolah minggu datang. Dan dia tanya, Ot-Ot sedang apa? Ot-Ot bilang, aku sedang main. Ayo ke sekolah minggu. Gak mau. Aku maunya main aja. Ih, gak bagus sikap seperti itu ya. Kakak sekolah minggunya lihat. Loh, kok itu ada burung emprit. Ot, kesian burung emprit itu. Sini kasih saya. Saya mau lepaskan burung itu. Ot-Otnya ngotot dan marah dan matanya melotot. Dia bilang kata, tidak, ini punyaku, ini milikku, ini sesukanya aku mau lakukan apa saja. Kecuali kamu mau beli burung ini. Hah? Anak-anak, guru sekolah minggu tuh berpikir, burung emprit itu harganya cuma 2.000. Gak ada artinya. Tapi Ot bilang, kalau kamu mau burung ini, kamu harus bayar. Terusnya guru sekolah minggunya bilang, oke, saya akan bayar. Pikir guru sekolah minggu, wah paling cuma 3.000 atau 5.000. Tapi Ot-Ot dengan melotot dia katakan, kalau kamu mau dapat burung emprit ini, kamu harus bayar 100.000. Anak-anak, guru sekolah minggu itu mengatakan, saya akan bayar burung itu. Sebenarnya burung itu harganya cuma 2.000.
Tapi guru sekolah itu mengeluarkan uangnya dan membayarnya dengan seharga 100.000. Ot-ot memberikan burung tersebut. Dan Ot-ot lari dengan membawa uang 100.000 itu. Guru sekolah minggu ini memperhatikan burung tersebut. Dirawatnya beberapa hari. Setelah itu, burung emprit yang murah, yang sudah ditebus dengan 100.000, akhirnya dilepaskan dan dikatakan, "Hai Prit, engkau tidak di sini, engkau bebas, kamu keluar." Dan burung itu terbang. Anak-anak, dari cerita ini kalian mau ingatkan sama kalian. Burung emprit yang tidak ada artinya, burung emprit yang murah harganya, tapi mau dibayar oleh guru sekolah minggu dengan harga yang mahal. Setelah itu dibebaskan. Sama seperti kita. Sama seperti Yesus yang mau membayar kita lunas di kayu salib. Anak-anak, tahun ini Tuhan mau kita, pikiran kita, hati kita, mulut kita sama seperti firman Tuhan. Walaupun kita ibadah online, tapi banyak hari-hari ini orang dipermainkan oleh si jelek. Seperti emprit itu, diadu, disiksa oleh si Ot-ot yang suka ngotot. Banyak dari kita juga dimasukin ke dalam sangkar dosa. Mulut kita nggak sama dengan hati kita. Hati kita tidak sama dengan pikiran kita. Bahkan perbuatan kita tidak sama dengan firman Tuhan. Anak-anak, di hari ini jangan biarkan kita masuk dalam perangkap dosa yang iblis sedang buat. Kita mau belajar tahun integritas, di mana perkataan kita, hati kita, pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kalian mau ajak kalian belajar untuk memahami 7 titik di mana Tuhan Yesus mengeluarkan darahnya. Kasihnya terbukti luar biasa. Kasihnya membuat kita menjadi mengerti. Ada 7 hal yang penting yang harus kamu mengerti tentang darah Yesus. Di Alkitab diceritakan pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Dia mengajak 3 orang muridnya dan dia maju sedikit untuk berdoa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia katakan, "Bapak, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendak-Mu." Dan dia berbalik dan dia lihat murid-muridnya sedang tidur. Dan dia katakan, "Bangunlah, berdoa dah, supaya kamu tidak jatuh dalam dosa." Tapi murid-muridnya bilang, ya baik. Dan Yesus maju lagi. Sampai 3 kali. Dan dia melihat murid-muridnya tertidur. Pada waktu yang ketiga Tuhan Yesus berdoa. Dia begitu sungguh-sungguh berdoa. Begitu dia tidak berdaya. Begitu dia takut. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan mati. Datanglah malaikat Tuhan memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus yang sedang berdoa di taman itu. Dan Tuhan Yesus berdoa dengan begitu ketakutan sampai keringatnya, pilunya itu tetesan darah. Karena dia begitu ketakutan dan dia katakan, "Bapak, biarlah cawan itu berlalu daripadaku, bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendak-Mu." Darah keluar. Itu satu tanda darah keluar waktu dia berdoa. Anak-anak, ada tertulis di dalam Alkitab. Pada waktu Yesus selesai berdoa, tiba-tiba rombongan
imam-imam kepala, prajurit datang dan menangkap Tuhan Yesus. Dan dibawa ke pengadilan, ke rumahnya Pilatus. Dan Yesus dikatakan ditutup kepalanya dan Tuhan Yesus dipukul. Darah keluar, memar, ditikam. Dan imam-imam kepala dan prajurit katakan siapa yang tonjok? Kamu bisa tahu gak siapa yang tonjok dirimu ini? Tuhan Yesus hanya berdiam. Pilatus lihat hal itu. Tidak ada salah pada orang ini. Itu tanda waktu dia ditikam. Darah keluar. Dan Pilatus katakan tidak ada salah orang ini. Dan Pilatus ambil air dan dia mencuci tangan. Tapi orang-orang berteriak. Orang-orang berteriak, salibkan dia, lepaskan Barabas. Pilatus katakan tidak ada salah pada orang ini. Dan orang itu berteriak. Dan dia katakan, saya akan menanggung darah orang ini. Saya dan anak saya akan menanggung darah orang ini. Salibkan dia dan lepaskan Barabas. Anak-anak gak stop sampai di situ. Yesus yang tidak bersalah itu diberi mahkota duri, diambil dari tanaman berduri, dibentuknya mahkota. Kan dia raja, jadi harus dikasih mahkota. Mahkota itu diletakkan di kepala Tuhan Yesus dan ditekan. Darah keluar dari kepalanya. Itu adalah 3 tanda darah keluar. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena dia mengasihimu dan saya. Darah keluar dari atas kepalanya. Itu tanda bukti dia mengasihi engkau. Algojo itu membawa Tuhan Yesus di depan lapangan. Dan Tuhan Yesus dicambuk dengan cambuk berduri. Tidak satu kali algojo itu menyambuk Tuhan Yesus. Tapi 39 kali Tuhan Yesus dicambuk punggungnya. Darah keluar dari punggungnya. Itu tandanya cintanya Tuhan Yesus. Tanda cinta Tuhan Yesus. Punggungnya hancur karena cambukan yang luar biasa. Waktu itu sangat mencekam sekali. Tidak stop sampai di situ. Algojo itu menertawakan Tuhan Yesus. Dan bahkan menghina. Tidak ada satupun orang yang bisa membantu Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus dicambuk, Yesus harus memikul kayu salib menuju bukit Golgota. Dia jatuh berkali-kali pada waktu dia menuju bukit Golgota. Tapi apa yang terjadi? Dia lakukan itu karena dia mengasihi engkau. Sampai di bukit Golgota, Algojo itu mengambil yang namanya palu. Algojo itu mengambil yang namanya paku. Di pakunya tangan Tuhan Yesus. Darah keluar dari tangannya Tuhan Yesus yang kanan. Darah keluar dari tangannya Tuhan Yesus yang kiri. Itu tanda yang kelima. Tidak saja tangan, tapi kakinya juga dipaku. Itu tanda yang keenam. Darah keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib dan berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anak-anak, dia tergantung di atas kayu salib. Dan dia berkata, Eli, lama sabatani, Allahku, jangan tinggalkan aku. Semua orang mengolok-olokkan dia, kalau engkau benar-benar anak Allah, kamu turun dari salib itu. Bukan kamu katakan kamu akan membangun bait suci dalam waktu 3 hari. Dan Tuhan Yesus katakan, sudah selesai.
Tidak stop sampai di situ. Algojo itu mengambil tombak dan menusuk di pinggang. Darah dan air keluar. Itu tanda yang ketujuh. Cinta Tuhan buat kita. Tutup matamu anak-anak. Darah Yesus beribu tahun yang lalu tetap tercurah dalam hidup kita. Mari hari ini, biar darah Yesus itu ada dalam hidupmu. Supaya perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita disucikan oleh darah Yesus. Biar kita bisa masuk dalam tahun integritas ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Mari anak-anak, jangan pernah simpan dosa. Jangan pernah simpan kejelekan hatimu. Tapi hari ini mari mama papa, angkat tanganmu. Berkati setiap anak-anakmu hari ini. Darah Tuhan Yesus ada dalam setiap anak-anak kami. Darah Tuhan Yesus ada dalam keluarga kami. Darah Yesus ada dalam hidup kami. Karena darahnya berkuasa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak di tempat ini yang mengangkat tangannya. Dan kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu yang berkuasa itu selalu Tuhan ada dalam hidup kami. Karena kami mau diubahkan, kami mau disadarkan, kami mau dibentuk, kami mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Biar tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Kami bisa menikmati dengan sukacita yang dari Engkau. Perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami sama sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya darah-Mu menyucikan kami dari segala dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Kita ulang lagi ya teman-teman. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Teman-teman pasti sudah hafal kan? Kita ulang sekali lagi ya, lebih semangat. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Yeay! Teman-teman, terus memperkatakan firman Tuhan ya setiap hari, supaya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau buat aktivitas Jumat Agung ya. Nah, kita mau bikin seperti ini. Tada! Gampang banget kan adik-adik? Sebelum kita mulai aktivitasnya, kakak mau jelasin dulu nih, kenapa kita buat salib lalu ada koin-koinnya ya. Salib itu mengingatkan akan cinta kasih Tuhan dan pengorbanannya di atas kayu salib untuk tebus dosa kita. Nah, kalau koin-koin ini sebagai tanda kalau Tuhan sudah bayar dosa kita lunas. Jangan lihat nilai koinnya ya adik-adik, karena pengorbanan Tuhan jauh dari nilai koin-koin ini. Yuk kita mulai. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 lembar kertas putih, 2 koin, pensil warna, spidol, dan penggaris. Pertama, kita buat garis sepanjang 15 cm. Lalu kita tandakan di 4 dan 7 cm. Kita buat 2 garis ya. Setelah itu, kita hubungkan 2 garis tadi. Lalu kita buat garis sepanjang 11 cm di titik yang sudah kita tandai tadi. Kalau sudah, kita gabungkan lagi ya garisnya. Setelah salibnya sudah jadi, kita siapkan koin
dan kita taruh di belakang kertas tadi. Jika sudah, adik-adik bisa mengarsir koin yang sudah kita taruh di bawah tadi di atas kertasnya. Kita ulangi beberapa kali dengan pensil warna-warni sampai semua salibnya tertutup dengan pensil warna kalian. Kalau kakak memakai 2 koin ini dan dipakai untuk selang-seling, jadi ada yang pakai Rp1.000 dan ada yang pakai Rp200. Kalau adik-adik terserah ya mau pakai koin berapa. Terus kita lanjutkan mengarsirnya sampai seluruh salib sudah terwarna. Kecuali di bagian tengahnya ya, jangan diwarnai. Jika semua permukaan salib sudah terwarna, adik-adik bisa menggambar hati di tengahnya. Nanti bisa ditambahkan dengan glitter atau mutiara, atau adik-adik bisa tulis seperti yang kakak tulis. I love Jesus. Sekian aktivitas kita hari ini. Semoga berhasil ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sampai jumpa di hari Minggu. Kaliana minta kalian siapkan 1 butir telur yang sudah direbus. Minta papa mama kamu untuk merebuskannya. Dan spidol. Ingat, Paskah bukan telur. Mau tahu untuk apa? Kita tunggu di hari Minggu. Bye-bye. Shalom teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah online yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini dapat menjadi rema dan berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami ingin berdoa untuk Indonesia. Kiranya Indonesia terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi ya Tuhan. Kami percaya bahwa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di Indonesia ya Tuhan. Pakailah kami untuk melakukan amanat agung-Mu supaya kami dapat memenangkan jiwa banyak orang dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri agar diberikan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia agar makmur, damai, dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Pendeta Niko Notor Harjo dan Bapak Gembala Pendeta Yanto Simko Putra. Tuhan, berikan kesehatan, hikmat, dan sukacita di dalam melayani Tuhan dan menggembalakan kami domba-dombanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk tim medis. Beri hikmat dan kekuatan untuk mereka. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Biar Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita telah merayakan Jumat Agung, yaitu di mana Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah menyerahkan dirinya bagi adik-adik sekalian dan saya, supaya kita yang dulunya mati memperoleh suatu kehidupan yang baru bersama Dia, yaitu hidup yang berkemenangan. Karena apa? Karena kasih Allah yang begitu besar bagi adik-adik dan saya, sehingga kita semuanya ada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu yang sungguh besar atas setiap kami, sehingga Engkau rela mengorbankan anakmu yang tunggal bagi kami semua, sehingga kami yang layak mati karena dosa-dosa kami, Tuhan telah angkat kami
untuk memperoleh suatu kehidupan yang baru, kehidupan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Mari angkat tangan adik-adik sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik, berkat kemenangan daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai adik-adik sekalian mulai hari ini hingga Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang telah diberkati katakan sama-sama, amin.